Pernahkah kamu melangkah ke sebuah ruangan dan mendadak merasakan ada sesuatu di udara, padahal tak ada suara atau sapaan? Bukan khayalan. Itu adalah gema tak kasat mata dari keberadaanmu. Energi yang mendahului tubuhmu, suatu kekuatan halus yang tak perlu disaksikan mata untuk bekerja. Inilah medan auramu. Sesuatu yang tak terlihat, namun kehadirannya nyata. Bergetar lebih dulu sebelum satu kata pun keluar dari bibirmu. Bobot kehadiranmu terasa sebelum siapapun sadar kau di sana. Carl Jung menyebut hal ini sebagai diri, titik pusat dalam jiwa manusia, tempat esensi dan ego bersua. Ketika kamu seimbang, energi itu muncul dengan kejelasan, dan kadang begitu kuat hingga ada yang merasa gelisah atau terintimidasi. Sebagian malah tertarik, sebagian lain menjauh, sebab cahayamu diam-diam sedikit membongkar sisi gelap, sesuatu yang mereka lebih suka simpan rapat-rapat. Sejak dahulu kala, dongeng dan cerita budaya selalu menggambarkan tokoh dengan aura yang meluap. Entah seorang dukun yang menenteramkan seisi desa hanya dengan kemunculannya, seorang pemimpin yang meluruhkan kemarahan hanya lewat tatapan teduh, atau manusia istimewa yang begitu melangkah masuk seolah membekukan segala percakapan. Benang merah mereka sama, kohesi batin bercahaya keluar, energi batin yang menggerakkan sekitarnya, seorang yang tak bisa menyembunyikan auranya. Hari ini, kita akan menyelami 13 pertanda kamu memiliki aura luar biasa kuat. Begitu kuat, hingga kehadiranmu bisa menggoyahkan kenyamanan sekitar. Bertahanlah sampai akhir, karena dari sekadar menyadari tanda-tanda ini, kamu justru akan mengenali kekuatan sejati dirimu sendiri dan melihat bahwa segala keunikanmu itulah daya magnetismu yang terdalam. Tanda yang pertama, tanpa penjelasan, kehadiranmu selalu terasa menonjol. Ada mereka yang datang dan pergi tanpa bekas. Lalu ada dirimu yang jejaknya masih terasa jauh setelah menghilang. Walau bicaramu sedikit, walaupun hubunganmu datar, keberadaanmu tersimpan lama dalam benak siapapun. Ini bukan sebab rupa atau gerak, tapi rasa yang tertinggal. Orang kerap berujar, ada sesuatu dari dirinya, meski tak sanggup menguraikan apa. Yang mereka rasakan adalah rapatnya energi batin yang selaras dengan apa yang terpancar keluar. Jiwa mendahului fisik. Jung mengatakan, jiwa itu melampaui tubuh. Kita bukan hanya sekumpulan daging dan kata. Kita adalah vibrasi, digemakan oleh semua pengalaman, penyelarasan, dan kebenaran yang pernah kita hidupi. Semakin tulus dan asli dirimu, energi yang kamu keluarkan kian bening dan kuat, hingga siapapun sulit melupakanmu, meski kamu hanya diam. Ibarat aroma samar tak tertangkap mata, semua orang tetap bisa menyadarinya. Ada yang teringat masa lalu, terbawa emosi, disapu ketenangan, atau malah terusik, tergantung isi jiwa mereka sendiri. Jejak yang kamu tinggalkan mencerminkan konsistensi batinmu. Dan kohesi bukan berarti kaku, namun keharmonisan. Jika pikiran, emosi, dan tindakanmu menyatu, kamu memancarkan getaran yang tidak mudah sirna dimakan waktu. Tak perlu membela atau menutupi cahaya. Kamu tak ditakdirkan menjadi bayangan. Kamu memang untuk disaksikan. Wajar jika kehadiranmu kadang menimbulkan kegelisahan. Ada yang bereaksi negatif, memproyeksikan rasa tak nyaman, bahkan menyanjungmu berlebihan. Ingatlah, mereka sebenarnya sedang menghadapi sesuatu dalam diri mereka sendiri yang terpantik oleh energimu. Pertanda kedua, orang merasa terdorong atau terancam hanya karena berada di dekatmu. Hadirmu tak pernah netral. Ada yang merasa hatinya lebar, ada yang jadi kecil. Karena auramu menyentuh tempat tersembunyi di jiwa orang lain. Kadang yang bahkan tak ingin mereka sentuh sendiri. Tak perlu berkata apa-apa,
Energi batinmu menembus batas permukaan, menstimulasi apa yang selama ini tersembunyi. Jung mengatakan, setiap manusia membawa bayangan. Yang kita tolak, tekan, atau buang demi diterima, tetap hidup di bawah sadar. Dan kehadiranmu membangunkan sisi itu. Mungkin mereka merasa terguncang karena kamu merepresentasikan sesuatu yang belum bisa mereka jangkau. Bagi mereka yang belum lepas topeng, kebenaran justru terasa mengancam. Kamu tiba-tiba menjadi cermin. Mereka melihat pada dirimu keinginan yang belum terwujud, kekuatan yang lama dipendam, atau luka yang belum terobati. Ini bisa membangkitkan reaksi aneh, gelisah, kadang bahkan permusuhan. Namun untuk mereka yang siap, auramu bak sebuah kunci, membangkitkan, membebaskan, memampukan. Mereka merasa lebih penuh, lebih berani, lebih diterima. Hanya dengan berada di dekatmu, kamu memancarkan frekuensi yang menular, dan bagaimana mereka menanggapinya tergantung kesiapan jiwa mereka masing-masing. Kamu menjadi gerbang, pengingat bahwa selalu ada ruang untuk bertumbuh. Tak semua mampu menerimanya. Ada yang menjauh, ada yang berubah. Auramu memperluas ruang, dan manusia akan bereaksi seturut isi batinnya. Pada sebagian dunia jadi luas, pada lainnya terbuka luka yang belum ingin mereka akui. Tanda ketiga, hewan, anak-anak, dan alam secara naluriah mengenalimu. Tak perlu kata, tak usah sikap khusus. Mereka menangkap vibrasimu. Mereka melihat jiwamu, bukan hanya wujud. Binatang merasakan energi, bukan penampilan luar. Mereka tak peduli prestis, baju, atau nada bicara. Mereka peduli niat, kestabilan, vibrasi, dan mereka menyesuaikan diri. Seekor anjing tahu kapan kamu cemas, meski senyummu lebar. Kucing menangkap kedamaian yang kamu pancarkan walau keramaian menekan. Karena bahasa mereka bahasa energi. Jika auramu jujur, bening, dan terpusat, mereka otomatis mendekat, merasa damai dalam kehadiranmu. Bukan sihir, tapi insting. Kesadaran yang lebih mendalam daripada akal. Anak-anak pun menangkap medan auramu. Sebelum pandai bicara, mereka tahu kehadiran mana yang tulus. Aura yang membumi, hangat, dan tulus membuat mereka lega, nyaman, dan membiarkan diri terbuka padamu. Kamu tidak harus memainkan peran apapun. Jadi dirimu sudah cukup. Bahkan alam pun menjawab dengan cara sama. Angin terasa lembut, burung tak terbang, barangkali pepohonan dan bumi terasa lebih hidup ketika kamu hadir. Inilah pengakuan sunyi dari frekuensi yang murni. Jung pernah berkata, alam bawah sadar berbicara melalui simbol. Begitupun makhluk-makhluk dunia alami. Mereka berbicara dalam bahasa getaran yang tak perlu diterjemahkan. Maka jika auramu sejati dan jujur, alam dan makhluk di dalamnya akan selalu menerima dan mengenalimu. Yang sejati selalu mengenali yang sejati. Tanda keempat, kamu membuat orang lain merasa ciut tanpa sengaja. Kamu tak membesarkan suara, tak bertingkah garang, tak berjalan angkuh masuk ruangan. Tapi tetap saja, orang mendadak jadi kaku, canggung, berjaga-jaga. Bukan karena kamu menakut-nakuti, melainkan karena kamu otentik. Keaslianmu menantang segala yang palsu. Aura tenangmu mengusik topeng-topeng yang mereka pakai. Kamu tidak sengaja menantang siapapun. Tapi, setiap kehadiran yang tulus otomatis membuat orang menghadapi ilusi mereka sendiri. Jung menyebutnya persona, tampilan semu yang dipakai untuk diterima dunia. Hadirmu dapat menguak topeng tanpa satu kata pun. Seringkali, diammu malah terasa memekakan bagi mereka yang terbiasa bersembunyi. Kejernihan dan keteguhanmu terasa mengintimidasi bagi yang hatinya masih bimbang. Kedamaianmu, entah kenapa, memicu kecanggungan bagi mereka yang masih digeluti rasa takut. Ada yang menudingmu arogan, dingin,
atau tak peduli. Padahal kamu hanya benar-benar hadir. Itulah yang langka. Kebenaranmu memaksa orang lain mempertanyakan sandiwara diri mereka, dan banyak yang mendadak tak nyaman karenanya. Ingatlah, kamu tak didesain untuk mengecil, tidak untuk pura-pura bersahabat hanya demi membuat yang lain aman. Diammu bukan ancaman, tapi cermin. Dan di dunia yang penuh topeng, cermin bisa terasa berbahaya. Pertanda kelima, medan energimu mengubah suasana. Begitu kamu muncul di satu tempat, atmosfer pun beralih. Ada yang duduk lebih tegak, ada yang menoleh. Beberapa langsung terdiam, bukan lantaran ketakutan, tapi karena sesuatu yang nyata hadir. Kamu tak berniat merebut perhatian, tak ingin mengatur, tetapi energi batinmu otomatis menata ulang keadaan. Barbara Brennan, penulis dan healer, berkata bahwa medan energi manusia merentang jauh melampaui raga fisik, menyentuh manusia, benda, bahkan menciptakan suhu emosional baru di sebuah ruangan. Kamu tidak harus berbuat apa-apa. Medan aura bekerja dalam sunyi. Jung menyebutnya kehadiran simbolik, tanda tak sadar yang selalu kamu bawa kemanapun melangkah. Kamu menjadi simbol hidup, sebuah arketipe. Dan simbol mampu membangunkan sisi tersembunyi dalam diri siapapun. Saat kamu hadir, orang-orang tak mampu menjelaskan sensasi yang muncul. Sebuah getaran, tarikan, atau kerisauan tipis mengisi udara. Bukan gangguan hebat, tapi perubahan halus yang tak bisa disangkal. Kamu tak mengubah dengan suara, kamu mengubah dengan vibrasi. Auramu bukan sekadar hiasan, tapi isyarat lembut, mengatakan, beginilah rasanya keaslian. Tidak semua siap menghadapinya, tapi energi mustahil membohongi, dan jejakmu selalu menetap. Tanda keenam, intuisi dalam dirimu terus-menerus membaca orang dan keadaan. Ini bukan ramalan, bukan juga sekadar tebakan, melainkan sensitivitas yang bekerja di bawah permukaan, melampaui logika, seringkali sangat akurat. Masuk sebuah ruangan, kamu tahu ada ketegangan tersembunyi, meski semuanya tampak ramah. Bertemu seseorang, kamu menangkap letupan emosi di balik senyum mereka yang sopan. Tubuhmu menangkap atmosfer, hatimu menerjemahkannya tanpa perlu data atau alasan. Itu sesungguhnya adalah intuisi. Jung berkata, bagian terdalam dari diri berbicara lewat simbol, sensasi, perasaan. Intuisi adalah bahasa diri di dalammu. Berbicara lewat dorongan lembut, kecemasan aneh yang tidak punya kata, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Auramu menjadi radar, mengamini hal-hal yang tak terlihat orang lain. Kamu cepat menangkap saat suasana terasa berat, mengenali ketika kata-kata tidak sejalan dengan energi. Bahasa ini tak bermusim gramatika, namun kamu fasih memahaminya. Kadang intuisi ini melindungi, kadang ia melelahkan. Kau harap tak harus tahu, tapi kamu tahu, dan mengetahui pun berarti menanggung beban baru. Di dunia ini, membaca hal tersembunyi adalah kekuatan langka. Tanda ketujuh, percakapan ringan terasa cepat mengurasmu. Kamu pernah mencoba, tersenyum, menyapa, bicara hal sehari-hari, bermain peran. Tapi lambat laun, rasa sepi timbul di dalam. Bukan lantaran angkuh, melainkan karena energimu menolak yang dangkal. Getaran batinmu tahu kapan bicara cuma berbusa di permukaan, dan secara alami, ia mundur dari hal-hal yang tak jujur. Tarikan di dada, pikiran menjauh, tubuhmu mulai menutup. Ini bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu haus makna. Kamu memang bukan orang yang suka permukaan, bukan pencinta kepalsuan. Jung berkata, manusia mencapai keutuhan dengan merangkul sisi terdalamnya. Obrolan ringan justru menghindar dari inti.
Ia berputar-putar agar tak perlu masuk ke ranah jiwa. Tapi kamu adalah inti itu sendiri. Kehadiranmu mengundang hadir yang sebenarnya. Maka percakapan hampa pun terasa sulit diterima. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu mendeteksi. Sudah jelas, ada sesuatu yang kurang. Hasratmu pada kebenaran menyaring keramaian secara halus. Percakapan sedikit, tapi isinya dalam. Relasi tidak banyak, tapi penuh makna jiwa. Jika sering sendiri, itu bukan karena kamu sepi. Itu karena kamu memilih ruang di mana tidak perlu menyusut diri demi diterima. Kau mencari getaran sepenyawa, bukan bising ramai tanpa isi. Dan itu langka, tapi benar. Tanda ke-8. Manusia kerap memproyeksikan bayangan mereka padamu. Tanpa kamu berbuat apapun, reaksi orang bisa tiba-tiba. Kekaguman tanpa sebab, kritik yang tidak jelas asalnya, atau jarak yang seolah-olah muncul dari udara kosong. Ini bukan soal dirimu, melainkan bayangan yang dimiliki orang lain, yang terpancing oleh terangnya energimu. Jung mendeskripsikannya sebagai segala sesuatu yang dengan niat kita tekan, tutup, atau sembunyikan demi diterima. Kehadiranmu yang otentik mengusik zona itu, mengangkat ke permukaan apa yang coba mereka kubur selama ini. Kamu tanpa sadar menjadi cermin, bukan untuk memantulkan, tapi karena auramu terlalu terang untuk disangkal. Orang melihat padamu mimpi-mimpi yang belum digapai, luka yang belum sembuh, atau hasrat yang selama ini diredam, dan mereka memproyeksikannya keluar. Mereka membangun cerita, menebak-nebak, memberi label, sekadar agar tak harus menyelami diri lebih dalam. Ini bukan masalah personal, tapi soal psikis, energi, dan dinamika bawah sadar. Maka, penting bertanya dalam hati, apakah ini benar milikku, atau cuma bayangan yang dipantulkan kepadaku? Bukan untuk melawan, hanya untuk menjaga kebenaran dirimu tetap utuh. Menjadi cermin memang tidak selalu mudah, tapi artinya kamu membawa cahaya. Dan di mana ada terang, di situ pasti ada bayangan. Tanda ke-9, diammu lebih berbicara dari kata-katamu. Pernahkah kamu merasa, saat kamu memilih diam, justru suasana berubah total? Kamu tak menjelaskan diri, tak berdebat. Kamu hanya hadir dalam keheningan, dan orang-orang tetap merasakannya. Ini bukan ketiadaan, tetapi keberadaan penuh, jenis yang memikat tanpa kebisingan atau aksi dramatis. Keheningan ketika disengaja adalah reservoir energi, bukan pasif, tapi kekuatan terkendali. Diammu menyampaikan keyakinan, aku tahu siapa diriku, aku tak perlu validasi. Keheningan yang seperti itu sering membuat orang sekitar kehilangan pijakan. Kejujuran jiwa terpanggil keluar, dan ruang sunyi itu menjadi tempat kebenaran muncul. Jung meyakini bahwa sadar tidak bereaksi pada kata-kata, melainkan simbol dan kehadiran. Keheninganmu sendiri adalah simbol. Kamu damai dengan dirimu. Tak perlu pengakuan agar merasa ada. Suara keras mungkin menawan, tapi hening sanggup mengubah segalanya. Orang kelak tak mengingat detail ucapanmu, tetapi mereka tak akan melupakan rasa yang muncul saat kamu memilih diam. Dan dunia tetap bergerak. Pertanda ke-10, kamu sering menjadi tempat orang mendadak curhat, bahkan yang nyaris asing. Awalnya, mereka melakukan basa-basi, lalu perlahan, tanpa paksaan, mereka membuka diri. Tiba-tiba, cerita masa kecil, ketakutan terdalam, luka lama yang tak pernah mereka sampaikan ke siapapun pun terbuka di antara kalian. Kamu tidak memancing, tidak mendorong, hanya menjadi pendengar yang hadir penuh. Itu telah cukup memberi mereka rasa aman dan tulus, bahwa sadar mereka mengenali bahwa di dekatmu tak ada penghakiman. Jung berkata, bahwa sadar selalu mencari saluran untuk mengekspresikan dirinya. Dan ketika kehadiran tanpa penilaian menyediakan wadah, ia akan bicara, kadang deras. Kamu menjadi ruang itu, tanpa menghakimi, tanpa mendesak, menjadi penampung yang tak mudah pecah.
Kamu bukan sekadar pendengar, kamu sungguh mendengar tanpa nafsu membetulkan, dan itu sangat langka. Orang merasa benar-benar terlihat, bahkan mereka pun heran, mengapa aku bisa bercerita demikian terbuka? Namun di kedalaman jiwa mereka tahu jawabannya. Bukan rahasiamu yang tertarik datang. Auramu justru mengundang kemurnian ke permukaan. Dan ketika kebenaran merasa aman, ia hampir tak tahu caranya untuk tetap berdiam. Tanda ke-11. Kebebasanmu mengusik hati yang masih bersembunyi. Bukan karena kamu demonstratif atau memaksakan sesuatu. Justru dengan menjadi apa adanya, tanpa topeng, tanpa sandiwara, kamu menghasilkan gaung di tengah keheningan. Ringanmu memperjelas berat mereka, ketulusanmu menyingkap kepalsuan mereka, kebebasanmu menantang ketakutan untuk jujur yang masih mereka simpan diam-diam. Kamu tak menegur mereka, apalagi menilai. Kehadiranmu diam-diam memunculkan pertanyaan di hati mereka. Dan kamu masih terus bersembunyi. Hidup apa adanya. Di dunia yang mengagungkan persetujuan, kadang dianggap membahayakan kenyamanan ilusi. Maka, tak jarang kamu dikritik, digunjingkan, atau disikapi dingin. Tapi jauh di balik reaksi itu, mereka tahu, dan itulah revolusi aura sejati. Kamu menjadi cermin terlalu jernih untuk dihindari. Mereka yang belum siap akan menuduh ketulusanmu sebagai ancaman. Namun kamu tidak ada untuk menyeragam. Kamu hadir untuk menjadi hidup seutuhnya. Dan kini, tanda terakhir, auramu menetap walau ragamu telah berlalu. Kamu keluar dari ruangan, tapi sesuatu masih mengendap di sana. Sunyi, kehadiran, perubahan, jejak yang tak bisa diraba. Tak ada yang bisa benar-benar menjelaskannya, tapi semua merasakannya. Hadirmu pernah melewati tempat itu, dan kini tercipta resonansi lain. Ini bukan soal ego, bukan pula pesona. Ini adalah bekas energi. Auramu tidak lenyap bersamamu. Ia memantul dalam ruang, menanam benih ingatan, keberanian, keaslian baru. Ada yang tak terlupa walau masih di ruangan. Ada pula yang dikenang lama setelah pergi. Tanpa upaya mengesankan, tanpa paksaan, kamu mengubah udara, bahkan setelah melangkah keluar. Inilah isyarat terakhir, bukan karena semuanya berakhir di sini, tetapi sebab kehadiranmu tak pernah sepenuhnya pergi. Gema dari wujud dan kebenaranmu akan terus hidup dalam setiap jiwa yang pernah kamu sentuh, di tiap sudut ruang yang telah kamu segarkan, dan pada kebenaran yang kamu lancarkan, sekadar dengan menjadi dirimu sendiri. Terima kasih sudah melakukan perjalanan bersama. Jika kamu menemukan cahayamu dalam pesan ini, tinggalkan jejak, tulis pemikiranmu, bagikan perasaanmu, dan sambut perjalanan berikutnya bersama kami. Jangan lupa, terus berikan sinarmu. Dunia membutuhkanmu apa adanya.